Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palu gada buat lo semua yang baru memulai podcast atau yang sudah mempunyai podcast. Lo bisa mengupload episode terjadwal, mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit, dan share podcast lo tanpa ribet menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform serta link sosial media podcast lo. Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman. Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan, dengan First Story Ads, lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, 1000% gratis, Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Emang ada orang yang percaya bumi ini bulat? Iya, kok bodoh sih orang yang percaya bumi ini bulat? Aneh, gue mah gue nggak ngerti deh sama jalan pikiran orang berpikir tuh bumi ini bulat. Hey, aneh gitu loh. Bumi itu datar. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Ini adalah jawaban untuk teman ngopi yang komentar kemarin. Namaku Joanna namanya. Namaku Joanna. Iya, jadi katanya kan ini udah konspirasi ngopi namanya. Yes. Nah, kenapa nyeruput kopinya gimmick katanya gitu. Oke. Emang belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk ya. Iya kan. Sekarang udah ada yang masuk. Nggak ada duit coy. Nggak kita. ada duit ya. Nggak ada kopinya. Gimana minum kopi kalau nggak ada duit? Beli kopinya nggak ada kan? Benar. Jadi nyumbang di Saweria kalau mau beliin kopi, ya nggak? Boleh tuh. Linknya di bawah ya. Supaya konspirasi ngopi bisa selamat dari resesi. Resesi apa anjing? Nah, jadi itu buat Joanna, buat namaku Joanna nama akunnya. Nah, kalian yang pengen beliin kita kopi silakan, monggo di Silakan ya. Boleh. Kalaupun silakan. mau beliin kopi warkop juga gak ada masalah gitu ya. Boleh, karena memang kita doyan kopi warkop. Doyan kopi apa warkop. aja gua. Iya, kita disuguhin kopi hitam sama duit 100.000. Udah, cukup. Per satu orang ya. Per satu orang. Kali berapa orang gitu ya kan? Wah, kali ribuan ya. Bahaya bro. Yoi. Bro, ini gua mau sedikit sharing nih what happens on the earth gitu ya. What's happening sih saat ini gitu kan. Terutama di Los Santos ya. Terutama di Los Santos gitu ya. Di Los Santos kemarin ada satu sidang itu kayaknya si CJ ya. Si CJ habis ngebully orang disuruh push up sama dia, ditendang-tendangin, akhirnya kemarin disidang. Si CJ. Iya. Nah, ketika dia disidang, wah, di depan hakim dia berani menjawab seluruh pertanyaan hakim tanpa ragu. Dia bilang, ya kenapa Anda terus memukul orang yang suruh Anda push up? Padahal kan dia sudah Anda suruh push up, dia masih mau. Kata si CJ, iya Pak, soalnya dia tidak ada omongan bahwa ampun. Kata hakimnya, gimana dia bisa minta ampun orang dia udah tidak sadarkan diri. Oh, udah gak sadarkan diri, masih diinjek-injek, masih ditendang-tendang kayak gitu ya? Yes man. Emang geng merah tuh luar biasa ya. Kalau di Los Santos tuh sangat-sangat berbahaya coy. Gila, itu udah bintang berapa tuh kode GTA? Bintang 6. Bintang 6 ya, bintang 6. Tapi emang sulit sih karena emang kayaknya bapaknya si CZ ini punya kuasa bro. Memang punya kuasa. Ya kan? Gitu, lo berduit, lo punya kuasa. Yoi. Tapi enggak menurut gue. Memang formula nomor 1 ya kuasa. Kuasa ya. Iya. Kuasa itu datang dari mana? Dari lu punya duit, gue punya kuasa. Kayak gitu. Gila. Lu jangan ngomongin cuan sama gue. Jangan ngomongin gitu. cuan ya. Iya. Terus ngomongin apa bro? Kalau ngomongin Oke, itu
yang pertama bre. Ya. Yang kedua nih ada lagi nih. Ini cerita yang menurut gua, berita yang menurut gua mencengangkan sih. Jadi gua sempat baca berita gitu ya. Di salah satu media nasional, di situ menyebutkan bahwa Coldplay bisa menyelamatkan Singapura dari resesi. Karena mereka stay lebih lama ya. Stay lebih lama. Enggak, cuma maksud gua gini loh. Anjing segede apa Coldplay men? Ya. Sehingga mereka hanya band gitu ya. They just a band and they can save Singapura bro. From recession. Dari gua bukan ahli ekonomi, tapi dari sudut pandang gua sebagai orang awam yang gua lihat adalah kan ketika diperpanjang Coldplay mereka main di sana gitu kan, otomatis kan juga orang-orang yang beli tiket juga nambah kan segala macam kan. Yes. Dan juga merchandise segala macam, perputaran duit ada bre di situ. Perputaran duit jadi kenceng ya. Berarti kayak memang gitu. Coldplay ini luar biasa besar ya. Paling tidak dia bisa memberikan impact itulah kayak gitu. Iya. Sebesar Aldi Taher di Indonesia. Makanya gue tuh sebenarnya ya kalau mau dibilang di Indo ya, gue ngomong Indo nih. Di Indo itu banyak orang berpengaruh ya, banyak menurut gue. Dan apa ya, bahkan kayak seorang Aldi Taher aja bisa ngejual satu kursi VIP itu 100 juta gitu kan. Men. Itu baru satu orang Aldi Taher men. Dan kita sering banget ngundang-undang band-band luar loh masuk ke sini. Yes. Dan itu mahal coy. Itu menandakan bahwa orang Indonesia kaya bro. Bener. Pendengar konspirasi ngopi kaya. Beli merchandise konspirasi ngopi. Hey. Beli VIP episode ya Beli kan? VIP episode. ya kan? Berapa ribu sih ya kan? Gitu. Dan one of the good news, jadi Indonesia ini sudah melangkah naik bro. Kemarin gue sempat baca berita juga, Indonesia sudah naik statusnya dari ekonomi yang menengah ke bawah menjadi ekonomi menengah ke atas. Wow. Oke. Congrats to Indonesia ya. Congrats. Emang keren sih. Dari kita warga Los Santos. Dari kita warga Los Santos. Keren memang. Congratulations buat Indonesia. Iya, Itu bagus tuh presidennya tuh. Bagus. Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Itu kan Semua. Iya. calon. I love you so much. I love you so much Gitu. pokoknya ya. Iya. Men, kali ini kita mau bahas apa nih men? Ya, kita mau bahas sesuai janji kita di episode kita yang kemarin. Kita mau ngebahas tentang flat earth. Flat Earth. Yang dimana kita udah meyakini dari kecil. Wow. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok logi. Oke, di episode Bumi Datar ini Yes. kita kedatangan seorang tokoh nih. Tokoh. Yang memang sudah melakukan riset kurang lebih 39 tahun. Yes. Bergelut di bidang geografi. Dan bumi datar khususnya Bumi ya. Datar. Ini adalah Faris Bintang. Yoi. Flat Earther Society Indonesia. Wey. Faris Bintang. Yoi. Halo guys. Ketemu lagi dengan Faris ya. Waktu itu kan di episode yang piramid ya. Episode Kalau piramid. teman-teman dengerin tuh di episode yang piramid itu ada Faris waktu itu. Ya sebelumnya waktu itu gue bahas di piramid itu terkait tentang pembuatan piramid. Bagaimana cara pembuatannya. Di part 2 tuh waktu itu. Nah ini menariknya kenapa kita ngundang Faris Bintang aja lah ya. Oke. Gue kayak lebih enak manggil Bintang gitu. Atur. Nah, kenapa kita manggil Bintang? Karena dari sudut pandang kita butuh insight lain nih terkait flat earth ini. Nah sebelumnya gue pengen tahu dulu nih insightnya dari si Bintangnya dulu nih. Nah Tang, menurut lo yang lu pernah denger teori flat earth ini atau bumi datar ini apa sih yang lu pernah denger gitu? Teori apa gitu loh? Dengarnya tuh dari argumen-argumen orang Iya. yang percaya bahwa bumi itu datar dari misalkan bahwa nanti di ujung sana tuh air tuh jatuh langsung ke bawah dan nggak ada apa-apa lagi. Oke. Bahkan ada wilayah yang belum kita tahu tuh di Oke. balik es itu Antartika itu ada dataran yang belum pernah kita jamah lah sebelumnya. Oke, coba didetilin deh. Bumi itu seperti apa bentuknya gitu loh? Yang lu pernah denger aja, nggak apa-apa. Kalau yang gue pernah denger sih kayak di filmnya Thor ya.
Thor tuh dibahas di filmnya itu dunia tuh datar kalau di Thor itu. Jadi ada apa di ujung dunia tuh ya air tuh benar-benar jatuh langsung keluar. Di Asgard. Asgard ya. Iya, ada adegannya waktu di Thor itu ada di Asgard itu. Jadi sisi tepiannya Asgard itu kan dia langsung kayak gitu kan, langsung turun ke bawah gitu kan. Air jadi air langsung turun ke bawah gitu. Jadi datar gitu. Datar. Itu yang gue dengar dari aspirasi orang sih. Kalau lo Bre, Ren? Oke, mungkin kalau gue pribadi sama ya. Itu kan di film Thor di Asgard gitu ya. Bener. Cuma kalau di Thor sendiri kan art ya still art gitu loh. Tapi di Asgard itu seperti dataran gitu kan. Dan kalau gue sih malah lebih mau ngebahas nih asal usulnya nih Bre. Oke. Asal usul teori flat earth. Jadi sebenarnya teori flat earth ini itu tuh nggak ada penemu tunggal. Penemu tunggal tuh maksudnya penemu tunggal tuh bukan satu orang yang bener-bener nemuin wow bumi ini datar. Terus kita klaimnya bumi datar. Oke. Satu orang ini yang mematenkan gitu misalnya kayak contoh misalnya Thomas Alva Edison menemukan lampu gitu misalnya. Iya. Gak ada gitu. Dan ini gak ada. Oke. Di teori flat earth ini jadi memang bener-bener dari kumpulan society aja sih men, dari kumpulan society gitu ya. Nah di sini dibahas konsep bumi datar telah ada sejak zaman kuno, tetapi telah lama ditolak oleh mayoritas ilmuwan dan masyarakat umum sejak ditemukannya bukti-bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung model bumi bulat. Saya benci dengan bumi bulat. Bodoh itu. Fuck scientist. Elit global. Ini elit global. Pasti elit global bro itu. Elit global. Elit global ini ya. Iya, elit global yang membuat bumi itu bulat coy. Supaya kita percaya bahwa bumi ini bulat. Pada zaman kuno banyak kebudayaan memiliki pandangan tentang bumi datar, termasuk diantaranya bangsa Mesir kuno, bangsa Babilonia, bangsa Yunani. Tapi pada abad ke-6 sebelum Masehi, filsuf Yunani bernama Pythagoras dan para pengikutnya meyakini bahwa bumi adalah benda bulat. Oke. Wah ini songong nih Pythagoras nih. Pythagoras ini. Songong nih gara-gara dia nih. Udah menciptakan rumus yang begitu sulit ya kan. Nah gue mau memperkuat teori lu dulu nih. Gue mau memperkuat teori lu dulu yang berasal dari peradaban-peradaban kuno gitu ya. Ini gue coba sebutin beberapa peradaban kuno. Ini tuh dikutip dari The Conversation. Penyair Homer dan Hesiod itu menggambarkan bumi yang datar yang dipertahankan oleh Thales atau bahasa Yunani dari laut. Banyak filsuf Yunani kuno juga mempercayai ini, termasuk Lucretius dan Democritus pendiri teori atom. Terus kebudayaan apa lagi sih yang percaya dengan bumi datar ini? Jadi memang ini ternyata dibawa dari berbagai mitologi Tang, kayak gitu Tang. Nah salah satunya juga di orang Cina kuno itu juga mereka percaya hampir sepakat dalam pandangan mereka tentang ratanya bumi, yakni berupa persegi meskipun menganggap langit berbentuk bulat. Jadi langit bulat gitu bre, cuman bawahnya datar gitu. Mereka percayanya gitu orang-orang Cina kuno gitu. Terus selain itu di India sejumlah konsep di India kuno juga meyakini dalam Hinduisme kuno itu Jainisme dan Buddha bahkan mengikat kosmografi mereka dengan gambaran botani. Menurut mereka bumi terdiri dari 4 benua yang mengelilingi gunung, mirip dengan cara kelopak mengelilingi kuncup dari sebuah bunga. Tapi datar bre buminya kayak gitu. Mereka percaya itu. Terus nah ini nih yang kayak Bintang bilang tadi di filmnya Thor, itu tuh diambil dari mitologi orang Norwegia. Norwegia kuno menyebut bumi berbentuk datar dan dikelilingi laut yang dihuni oleh ular raksasa yang melingkar. Itu tuh ularnya tuh namanya Jormungandr, musuhnya Thor. I see. Kayak gitu. Nah terus pendapat lainnya juga seperti orang Gunung Arapes di Papua Nugini membayangkan dunia yang berujung di cakrawala. Jadi bumi itu datar dan ujungnya itu cakrawala. Jadi sejak abad 6 sebelum Masehi itu memang teori bumi datar ini perlahan mulai ditinggalkan kayak yang dibilang sama Randy tuh. Sejak filsuf-filsuf Yunani itu masuk di peradaban dunia dan mulai mengajarkan ilmu-ilmu lah pelajaran dan mulai meninggalkan lah teori bumi datar ini kayak gitu. I see. Nah terus beberapa gagasan ini mulai terangkat kembali oleh permukaan pada abad ke-18 dan dipopulerkan oleh Samuel Birley Robotham. Nah Samuel Birley Robotham ini siapa bre? Oke, Samuel Robotham dikenal sebagai Samuel Birley. Dia adalah seorang penulis pendukung terkenal teori bumi datar pada abad 19. Dia juga menulis buku berjudul Earth Not a Globe yang menjadi dasar bagi pandangan bumi datar modern. Ada beberapa tokoh lain lah seperti
Wibur Glenn Voliva di tahun 1870 sampai dengan 1942. Wibur Voliva adalah seorang pendeta Amerika Serikat yang menjadi pemimpin gerakan bumi datar di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Ia memimpin komunitas Kristen bumi datar dan menjadi tokoh sentral dalam mempromosikan teori bumi datar. Ya. Dan di Indonesia ada Finks, ya kan? Ya, saya sebagai 72 Saya sebagai Presiden Flat Earth Presiden Flat Earth Indonesia periode 2070. Ya inilah tokoh-tokoh yang harus dicari oleh Petrus. Nah, Petrus ya, Petrus. bungkus kita bungkus. bungkus anjing bungkus. Lanjut. Jadi kemudian ada beberapa tokoh lagi nih, tokoh-tokoh yang mempopulerkan teori bumi datar. Di awal-awal abad 20 di era modern, teori bumi datar kembali dipopulerkan oleh Charles K. Johnson pada 1972, seorang pensiunan mekanik pesawat tuh kan. Oke. Menjabat sebagai presiden untuk The International Flat Earth Society, coy. Membuat serangan dan klaim yang mulai menyebar keluar komunitas yang kemudian berkembang dan diyakini oleh kalangan-kalangan flat earther, terutama saya. Beberapa teori yang memperkuat gagasan bumi itu datar. 1. Traktat Antartika Treaty. Ingat gak? Apa tuh? Seluruh negara di dunia itu nggak boleh datang ke Antartika. Oke. Kalau nggak ada izin jelas Iya, gitu. iya. Itu salah Regulasinya satunya. lah ya. Iya. Nah kami percaya di situ kayak seolah-olah disembunyikan kenapa orang-orang di seluruh dunia itu nggak boleh datang ke Antartika karena takut ketahuan kalau itu tuh tembok es gitu. Kami percayanya gitu. Kayak gitu. Lanjut. Menyatakan pendaratan pesawat antariksa Apollo di bulan adalah palsu. Kami percayanya gitu. Gue juga percaya sih itu palsu. Oh ya? Gue juga percaya itu palsu. Lu percaya? Oke. Karena tahun 1960-an ya. Neil Armstrong. Aduh gue lupa. 1960-an Gue lupa. di sana, which is gue nggak tahu internet apakah sudah ditemukan. Mungkin NASA udah menemukan internet gitu ya. Tapi apakah sudah ada internet di bulan sehingga dia bisa menyiarkan secara langsung? Yes. Fuck NASA. tapi paling enggak gini ya, maksudnya kalau gua yang bisa bilang itu memperkuat teori konspirasi itu bahwa NASA tuh sebenarnya nggak benar-benar ke bulan. Itu studio anjing. Enggak. Men, itu studio atau bulan? Enggak. Studio. Nih, sebentar. Lu kalau lihat rekaman videonya, lu lihat itu kan ada bendera yang dipancangin ke bulan itu. Berkibar. Nah, gerak. Masa ada angin, coy? Maksudnya kalau ada pun gravitasi nggak ada angin, coy. Kok bisa bergerak kayak ada angin gitu loh? Kayak ada atmosfer. Yang which is bulan kan nggak ada Dan atmosfernya. sebenarnya untuk apa sih Amerika memalsukan itu semua, men? Iya, biar super power, coy. Biar super power. Karena pada saat itu bukan cuma Amerika yang mengembangkan Rusia juga. teknologi ke bulan, dan Amerika mengakui bahwa gue nomor 1 nih ke bulan. Gua duluan, coy. Kan Gua duluan. gitu. Dengan berbagai cara. Iya, ya jelas lah. Maksudnya lu kan sebagai ranking 1 nih di kelas nih. Pemenang perang lah. Iya, ranking 1 di kelas nih. Masa lu nggak mau duluan ya kan? Harus duluan lah. Apa-apa kan duluan. Dan itu bangsat sih. Ya, oke. Anehnya dulu saat gua kecil lagi SD percaya aja. Karena itu bener yang Iya, tertulis gue di juga buku percaya. sejarah. Iya. Itu tertulis di buku sejarah, men. Di Kita buku diajarkan sejarah. bahwa kita harus percaya apa yang tertulis di buku sejarah. Dan menerima. Dan harus menerima. Dan itu kok di kurikulum kita ada, coy. Iya, misalnya ada soal, men. Di situ udah tulis. Siapa Siapa astronot pertama yang mendarat di bulan? Neil Armstrong. pasti. Kalau Anda bukan nulis Neil Armstrong, Salah. nilai Anda. Nilai Anda tidak naik kelas Iya, Anda. karena memang itu udah ada di kurikulum kita. Lanjut di poin nomor 3 yang mengatakan bahwa teori ini memperkuat gagasan bumi datar itu adalah salah satu teori yang mengatakan bahwa mereka atau orang-orang flat earther itu mengklaim bahwa pandangan yang paling benar tentang dunia adalah pandangan Kristen tradisional tentang bumi yang datar. Jadi dulu gereja itu mempercayai bumi itu datar, Bre, sebelum datangnya Galileo Galilei. Gitu, di abad 15. Kan sampai si Galileo Galilei itu dihukum mati, coy. Karena dia datang tiba-tiba sebagai seorang astronom yang mengatakan, coy, bumi itu bulat. Toto dihukum mati sama gereja waktu itu. Ketika itu ya. Wow. Ketika itu. Memang pada saat itu kan otoritas gereja tuh yang nomor memegang 1 pemerintahan, bro. Iya. Itu luar biasa sih, bro. Jadi kasta tertinggi itu memang agama ketika itu. Iya, dan di saat politik dicampur adukan dengan agama di situ Nggak kehancuran. bisa, Karena nggak sorry, bisa. gue mau bacain sedikit nih ya. Ini kalau gereja mengakui bahwa bumi itu datar pada zamannya. Dulu ya. Iya, dulu ya. Padahal itu dalam Bible kitab Yesaya tersendiri itu ditulis, men, di Yesaya 40 ayat 22 yang berbunyi demikian. Dia yang bertata di atas bulatan bumi
Yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Oke. Walaupun gue sebagai flat earther, tapi gue mengkonfirm ayat ini. Gue coba mengkonfirm ayat ini ke dalam translasi bahasa Inggris, dan itu tulisannya kan kalau bahasa Indonesia kan bulatan kan. Nah di bahasa Inggrisnya pun juga jadi bulatan juga. Jadi dua translasi mengkonfirmasi ayat ini gitu, serupa. Iya, dan memang otoritas gereja pada tahun-tahun itu ya, itu mengerikan sih men. Itu mengerikan. Ketika lo sakit ya, lo dianggapnya lo berdosa. Ya. Lo bener-bener dilakuin ritual lah. Lo bukannya disembuhkan, apalagi orang sakit. Itu lo nggak diobatin bro. Lo bener-bener dimasukin kerangkeng, di bahasanya pasung lah ya. Iya. Dipasung bro, zaman dulu. Jadi orang-orang yang orang-orang seperti itu kan butuh pengobatan medis. Gitu kan, butuh pengobatan medis, bukannya dilarikan kepada dokter ya, katakanlah seperti itu, tapi malah dibawa ke gereja, dikatakan katanya ini kemasukan setan lah, kemasukan iblis kayak gitu-gitu. Ya mungkin menurut gua rata-rata kayaknya di sekitar abad 7 sampai abad 15-an orang-orang yang berada di golongan keagamaan tersebut memang berada di atasnya pemerintah ketika itu, entah di dunia barat sekalipun, di Kristen sekalipun, yang dimana ketika di abad 15 Renaissance kan, ya, abad pencerahan kan, muncullah orang-orang seperti Galileo Galilei, Da Vinci datang untuk mematahkan bahwa rezim keagamaan ini harus putus coy, kayak bukan gitu. rezim yang kemarin. Rezim apa tuh? Lanjut men. Terus beberapa fakta menarik nih gue bawain. Hasil survei dari YouGov Amerika pada 2018 dan FDU pada 2022 menemukan bahwa 11% orang Amerika percaya bahwa bumi adalah datar. Jadi 11% dari penduduk Amerika itu percaya bahwa bumi itu datar. It's a very huge number lah. Huge ya. Huge number. Tapi itu 11% tuh gede loh. Iya 11% gede. Tapi mau gimana pun tetap minoritas kan. Minoritas gede ya, gede. Oke. Nah terus beberapa nama-nama besar nih yang kontra terhadap teori-teori ini yang gue benci juga adalah mantan presiden Amerika Serikat tuh Barack Obama pernah menyatakan bahwa dia itu kesal atas penolakan dari beberapa pihak soal perubahan iklim dan krisis global warming. Dan dia mengatakan di dalam siaran pers, dia bilang bahwa kami tidak punya waktu untuk pertemuan komunitas bumi datar. Jadi kayak Flat Earth Society. Kayak siapa namanya? Kayak si Barack Obama ini kan kayak mengedukasi orang-orang tuh global warming, krisis global warming kayak gitu-gitu. Cuman ditentang gitu sama orang-orang bumi datar ini gitu. Bahkan ada beberapa komunitas bumi datar juga mengajukan kepada World Cup. Apa sih namanya tuh World Cup tuh yang institusi yang Piala Dunia bro. FIFA ya, FIFA. Iya, kepada FIFA untuk merubah piala itu tuh. Yang World Cup itu, yang tadinya bulat jadi datar. Mereka tersinggung akan hal itu. Bukan mereka, kami tersinggung akan hal itu kayak gitu. Sampai segitunya anjir. Sampai segitunya coy. Sampai segitunya absurd anjir. Dunianya datar anjir. Iya. Berarti ada ujungnya tuh dunia. Kayak mereka, lu bayangin loh di sudut pandang mereka melihat piala itu dan tersinggung gitu. Anjing kenapa jadi bulat bangsat gitu. Tipis tisu banget ya. Tipis tisu itu ya. Kenapa sih? Gitu. Sensitif coy. Aneh. Nggak aneh sih, itu terjadi di gue juga. Nih, gue ada satu fakta menarik ya. Rata-rata bre, orang yang percaya konsep dan gagasan tentang bumi datar ini datang dari latar belakang orang-orang yang biasanya mereka tuh di ilmu pesawat terbang. Jadi entah pilot, entah mekanik pesawatnya. Oke. Kalau betul kenapa tuh dia bisa berasumsi seperti itu? Gue juga bingung. Maksud gue somehow kenapa orang-orang yang percaya sama flat earth itu adalah orang-orang yang berada di aerospace dinamik gitu loh. Yang semestinya dia lebih paham dong. Karena dia udah mengelilingi dunia kan gitu. Harusnya ya logiknya. Ini kita ngomong konspirasi aja lah. Maksudnya kita nebak isi pikiran mereka. Kenapa seorang pilot yang literally mereka kan terbang nih di atas langit gitu kan. Kenapa mereka percaya bahwa bumi ini datar? Kan mereka juga udah terbang padahal. Kenapa? Ada something. Dan rata-rata yang percaya itu orang-orang pilot gitu. Admiral Byrd bre, kalau lu inget ya kan. Itu rata-rata orang-orang pilot semua gitu loh. Sorry tadi namanya siapa? Admiral siapa? Admiral Byrd. Admiral Byrd ya itu yang Antartika. Iya, yang memimpin apa namanya? Operation ke Antartika ya. Bener. Wah, itu gila sih. Gila coy. Itu dia bahkan menuliskan ke dalam suatu buku dan buku itu diwariskan ke anaknya. Bahwa di Antartika itu ada dataran lain, bre. Wah,
Itu admiral loh, seorang admiral angkatan udara Amerika Serikat loh. Nah, maksud gua yang tadi gua tanyakan. Dia nulis buku itu. Iya. Coba kalian pikirin ya, maksudnya kenapa seorang pilot gitu loh. Sorry, Admiral ya, admiral itu laut. Iya, tapi jabatannya udah tinggi bro. Oh iya. Sorry, gue pengen ini deh. Dia admiral tuh berarti di laut juga, di angkasa juga nggak sih atau gimana sih? Kalau di One Piece sih admiral laut ya, tapi Laut gue ya? kurang tahu sih. Tapi kalau si kurang Simbert ngerti itu ya. dia pesawat loh, udara loh. Iya kan, kayak gitu. Nah, itu kan tadi kita ngejelasin tentang beberapa orang yang mempopulerkan teori bumi datar ini. Yang kayak tadi tuh Samuel Berley Robotham ya kan. Nah, dia ini secara garis besar teori ini menjelaskan bahwa bumi itu berbentuk piringan datar. Jadi ini kita ngambil dari teorinya dia ya. Samuel Berley Robotham ini membuat suatu konsep dan gagasan yang dia tulis di dalam bukunya. Nah, dia menjelaskan bahwa bumi itu berbentuk piringan datar. Jadi bentuknya bulat benar, tapi 2 dimensi. Datar gitu, bulat, cuman datar gitu, piringan datar. Nah, North Pole itu, kutub utara itu berada di tengah. Jadi kutub utara di tengah nih, terus dikelilingi sama pulau-pulau lain lah atau benua-benua lain, dan di pinggirannya itu Antartika atau South Pole kayak gitu. Nah, mengelilingi bagian luar pinggir piringan datar bumi. Nah, di sekeliling tepian pinggir bumi ini terdapat dinding es raksasa yang dikatakan sebagai Antartika itu. Gitu. Nah, katanya di luar dari tembok tersebut itu mengarah kepada dunia lain. Ada dunia lain di piringan-piringan itu gitu loh. Sorry, untuk menganut bumi datar gitu ya. Termasuk lo. Yes. Termasuk kita. Yes. Bumi itu bergerak atau enggak? Bumi itu bergerak. Kalau katanya orang-orang yang percaya bumi datar ini, bumi itu bergerak. Kalau bumi bulat dulu deh, bumi bulat kan percayanya gimana muternya? Ya bumi berotasi bro, Berotasi dan bergerak dengan kecepatan konstan. Berotasi dan bergerak itu bumi bulat. Berotasi kan muter nih, Muter. dan berevolusi bergerak. Iya. Jadi ada 2 gerakan di situ. Nah, kalau bumi datar yang dipercaya sama si Samuel Berley Robotham ini, mereka percaya piringan datar bumi itu sedang berjalan ke arah atas. Flying. Yes. Oke. Dan itu mereka menjelaskan kenapa gravitasi itu tidak ada. Mereka tidak percaya dengan gravitasi. Jadi katakanlah gini ya, teman-teman ngopi juga bisa bayangin, katakanlah kalian ngelempar suatu barang ke atas, itu bukan karena daya tarik gravitasinya yang menarik si barang itu kembali lagi ke bumi, tapi piringan datar tersebut bergerak ke atas. Jadi segala sesuatu yang dilemparkan balik ke bawah bukan ada karena gravitasi itu. ya, tapi karena lagi flying. Iya, jalan ke atas gitu. Logika. Anda jangan seperti itu. Saya tersinggung ini. Saya tersinggung. Saya percaya itu soalnya. Ini pantas nih ketika kita ngobrol sama Oza gitu ya. Oza Rangkuti. Oza bilang, wah gue dulu sempat percaya tuh bumi datar kata dia. Dia sama Rais. Iya. Nah ternyata dia bilang setelah lama-kelamaan beranjak tahun dia makin terkenal gitu ya. Dan sudah mulai banyak job. Sudah mulai sibuk. Iya. Akhirnya dia nanya lagi ke Rais. Is, lu masih percaya bumi itu datar? Bulat ternyata. Pas udah sibuk tuh ya. Pas udah sibuk gitu ya. Teman-teman boleh dengerin tuh di episode kita yang sama Oza Rangkuti. Kayak gitu. Akhirnya gue tahu ya, karena pemahamannya luar biasa. Ini Luar cancel biasa. kalah loh. Bion coy. Bion coy. serius. Wah, Bion ini. Ini kalau ngomong kita orang masih ngomong di 3 dimensi, ini mah udah 6 dimensi coy. Dimensi. Karena lu melempar benda ke atas bukan karena gravitasi, karena lu ke atas benda jatuh. Wow. Anda maksudnya apa Anda? Seberapa cepat Anda bergerak ke atas? Astaga. Itu uap air kenapa tetap ke atas tuh? Gas uap air tetap ke atas kok. Gitu ya. Gitu kan. Iya, benar hujan ya kan? Kan apa? Sungai. Itu kepercayaan saya. Anda Naik ke atas jadi awan. Kenapa sih uapnya tuh nggak tetap ke bawah gitu? Iya. Dia nggak konsisten tuh. Gak konsisten. Ini kayaknya bumi datar yang bodoh nih. Kalau kita bumi datar yang pintar bro. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut ya. Cuma memang gini Bre, ada satu fakta menarik terkait bumi datar ini. Bumi datar ini tidak disertai bukti-bukti ilmiah yang kuat. Yes. Jadi berbeda dengan teori-teori. Let's say gini, when we talk about kitab Henokh, we talk about Anunnaki, itu ada proofnya, meskipun Benar. tidak terlalu banyak gitu ya. Dari gini bisa dilihat dari sisi arkeologis, Yes. penemuan kitab-kitab ya, Benar. terus juga literasi sejarah
itu paling tidak itu bisa menjadikan itu sebuah evidence. Yes. Atau cerita rakyat yang mengatakan bahwa ada legenda atau apapun itu bisa jadi evidence lah kayak gitu. Nah kalau untuk bumi datar ini, so far sih gue belum nemuin ya fakta-faktanya. Tapi mungkin coba nih dari Bintang sebagai seorang pengamat bumi datar gitu ya, lo ada nggak fakta-fakta yang bisa lo sampaikan? Emang Randy nih ya, kalau bintang tamu suka dikasih beban emang anjing Randy nih. Anjir loh, apaan gue sebagai pakar bumi datar? No. Tapi lu jujur pernah nggak sih nemuin? Karena gini ya, Randy bilang tadi nggak pernah nemuin penelitian yang kayak jurnal ilmiahnya atau apapun itu. Gue juga, namanya kan kita pengen bawain episode Bre. Oke. Gue pasti pengen ngebawain bukti evidence untuk memperkuat ini dong. Nggak nemu gitu loh. Nah Bintang ada nggak Tang? Nemu nggak gitu? Apa kayak Atau jurnal menurut lo kenapa sih orang, ada sebagian kelompok orang gitu ya yang percaya bumi itu datar, itu gara-gara kenapa gitu loh? Ada nggak sih apa namanya yang nge-trigger hal itu, reason di belakangnya? Ada itu tuh gue pernah di DM sama senior di kantor gue dulu. Itu entah kenapa dia tiba-tiba nge-DM gue di Instagram, nanya gini, Riz, lu percaya bumi itu bulat atau datar? Out of nowhere. Serius lo? Out of nowhere. Itu gue pernah gue ditembak kayak gitu, ngadangin nggak ada hujan, ditembak di DM kayak gitu. Itu gue lucu sih, absurd banget sih itu. Wow. Apakah dia pengangguran? Senior kantor gue berarti masih kerja bre. Kerja. Iya. Cuma Kerja tapi ya. pada saat itu dia itu membawa ngomong waktunya. membawa satu ayat di Al-Quran ya yang berbunyi itu bahwa kami hamparkan bumi untuk kalian. Jadi dia seperti, kalau menurut gue pribadi sih, dia kayak salah nafsir maksud dari hamparan bumi itu. Itu tuh ada di surat Al-Kahf ayat 7 yang berbunyi, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Okay. Nah dia lebih mengangkat garis besar di kata hamparkan, karena kalau dibayangkan kita kan hamparkan tuh rata kan. Oke, jadi dia ini melandaskan kepercayaan bahwa bumi ini datar dari berdasarkan ayat Al-Quran tersebut. Yang bahkan gue nggak usah ngomong Al-Quran deh bre, maksudnya dalam literasi kepercayaan kita sendiri gitu, maksudnya di dalam kitab ya. Bahkan interpretasi gua pun tentang suatu ayat tersebut itu aja bisa berbeda tentang yang di interpretasinya Randy. Betul. Iya kan? Betul. Jadi itu udah bener-bener personal bre. Iya, Kayak sifatnya lebih personal sih itu. Udah personal banget. Faith berarti ya. Faith. Iman ya. Mainnya udah iman bre gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut lo sendiri, bre, dari lo sendiri nih sebagai kaum muslim juga, menurut lo ayat itu mengartikan sebagai apa nih? Kalau tafsiran lo sendiri, jadi gue juga nggak bisa bilang which one is right, which one is wrong. Yes, benar. Semua orang memiliki tafsirannya pribadi gitu. Benar. Nah, lo sendiri menafsirkan ayat itu sebagai apa nih? Kalau lu sendiri deh gitu. Kalau gue sih nggak mau sembarangan nafsirkan ya ayat suatu ayat tuh. Kalau gue sih lebih ke dari guru. Misalkan kalau kita mau belajar sesuatu kan kita harus ada pendampingnya tuh, nggak boleh nerjemahin sendiri. Kalau maksud hamparkan gue di sini sih ya yang namanya datar kan dihamparkan ya, tapi bukan berarti kata-kata hamparkan itu menafsirkan bahwa semua bumi itu benar-benar datar. Kan ini kan bumi bulat nih, tapi kan yang namanya dataran tetap datar. Hanya bentuk bumi ini tuh bulat menurut gue. Oke, make sense itu. Make sense. Jadi nih, sorry gue mau ngambil highlightnya di situ hamparkan ya. Yes. Gini ya, maksudnya mana tulisan datarnya gitu loh. Maksudnya hamparan itu kan bukan berarti datar dong. Setuju. Artinya gitu ya. Gue bukannya mau ini, tapi yang gue denger dari situ dan gue menangkapnya itu belum tentu datar gitu loh maksudnya. Kecuali tulisan ayatnya bahwa bumi ini datar. Itu jelas tuh. Literal, itu udah nggak bisa dipatahin coy. Iya benar. Kayak gitu. Iya, jadi bukan buminya yang didatarkan gitu loh. Tapi memang di dalam bumi itu ada dataran. Yes. That's why itu dihamparkannya. Hamparkan itu kan konteksnya menghamparkan aja, belum tentu bentuknya seperti apa. Setuju. Benar gak? Kayak gitu ya. Gitu ya. Iya. Paling enggak ya. Iya, paling. Ya koreksi kita lah kalau salah lah. Silakan di kolom komentar. Kayak gitu. Iya, berarti kan penganut teori bumi datar ini sebenarnya mereka tuh based on faith kan. Mereka memiliki keyakinan dan pandangan mereka sendiri mengenai teori tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keyakinan mereka ya tadilah interpretasi teks agama, terus ada yang namanya skeptisisme terhadap otoritas dan pemerintah. Jadi penganut teori bumi datar nih sering memiliki sikap
skeptis terhadap otoritas dan pemerintah. Oke. Mereka merasa bahwa pemerintah dan lembaga ilmiah bersekongkol untuk menyembunyikan kebenaran tentang bentuk bumi. Mereka mencurigai bahwa ada konspirasi global, bukan konspirasi kopi, yang melibatkan banyak orang untuk menjaga rahasia ini, men. Namanya kaum proletar itu namanya. Proletar. Gua termasuk. Anti global. Globalis. Gini, gue tuh pernah dengar bahwa kaum-kaum ini tuh meyakini bahwa kita tuh selama ini ditipu oleh peta dunia. Jadi mereka beranggap bahwa sebetulnya masih ada nih wilayah lain, tapi elit global nggak mau membuka itu atau memasukkan itu kepada peta dunia. Oke. Gue percaya kalau itu. Kalau itu gue percaya. Oke. Tapi Bentar nih, sorry. Anda jangan bilang kaum ini, kaum saya. Itu kaum saya. Saya tersinggung loh. Saya tersinggung ini. iya. Nah, gini. Ini kaum saya soalnya ya. Oke. Kalau gue pribadi juga sebenarnya percaya bahwa nggak semua hal di dunia ini tuh diungkapkan oleh yang memiliki sejarah, men. Setuju. Oke. Kayak let's say gini. Oke. Lu nggak tahu, men, di ujung Antartika sana ada apa? Ya, benar. No one knows, men. Benar. Karena lu visibilitas lu tuh ditutupin. Bahkan untuk lu datang ke sana lu nggak boleh, bro. Iya, ada regulasinya. Oke. Itu kan tadi lu ada menjabarkan satu ayat tuh, men. Oke. Yang menurut lo mungkin itulah salah satu ayat yang mendasari orang beranggapan bahwa bumi ini datar. Nah mungkin ada ayat lain gak sih, atau mungkin ayat yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat, atau mungkin lebih memperkuat bahwa bumi itu datar gitu loh? Oh, ada sih. Ada. Gua pernah dengar tuh ayat di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 15. Itu di situ disebutkan bahwa dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini menurut tafsir Tahili, salah satu poin dari ayat ini menjelaskan tentang fungsi gunung di muka bumi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung sebagai pemelihara bumi sehingga dapat berputar dengan tenang. Ketenangan di bumi diumpamakan dengan tenangnya perahu di atas air. Perahu jika tidak diberi beban, maka ia akan mudah tergoncang dan terombang-ambing. Berbeda ketika perahu tersebut diberi beban, maka ia lebih stabil dan tidak mudah guncang. Oke. Iya. Terus highlightnya di situ menurut lu bagian mananya yang menyatakan bahwa bumi itu datar, Tang? No, tadi itu lebih memperkuat bahwa bumi itu bulat dengan ditancapkan di gunung-gunung itu. Oke. Jadi untuk menjaga keseimbangannya ya. Yes. Oh, oke. Nah lu Chen, gue nggak mau ngomongin fate ya, tapi lebih ngomongin logik aja lah. Ya. Coba lu bisa gambarin nggak satu logika yang menjabarkan bahwa bumi itu datar? Gue jujur ya, selama kan namanya kita riset gitu ya, maksudnya sebelum bawain episode ini gue coba riset gitu kan, saya tidak menemukan penelitian apapun gitu loh, jurnal atau apapun itu yang menyatakan bahwa bumi ini datar, nggak ada coy. Tapi nggak ada. Temen gue, senior gue yang waktu itu nge-DM gue, dia itu memberi contoh. Waktu itu gue inget salah satunya, itu tuh katanya ada orang nembak laser di ujung pantai ke suatu pulau. Iya. Sampai. Ya, kalau kata dia, kalau misalkan bumi itu bulat, mestinya laser yang ditembakkan dari pulau sebelah ke pulau yang lainnya itu tuh nggak lurus, mestinya. Sorry, itu berupa praktek ilmiah yang benar-benar dipraktekin sama dia atau apa nih? No, itu argumentasi dia. Oke. Gue nggak bisa, dia pun nggak kasih tahu bukti benarnya, tapi dia bilang pernah ada penelitian atau ya dari universitas mana gitu. Jadi ada satu orang yang menembakkan laser dari satu pulau ke pulau lainnya. Dia bilang kalau misalkan bumi ini bulat, mestinya cahaya yang sampai di pulau selanjutnya itu nggak nyampe atau beda titiknya. Dia bilang ini sama, berarti bumi itu datar. Dia kuatnya di situ. Oke. Bagaimana dia bisa bilang itu sama kalau dia tidak melakukan penelitian tersebut? Dia tidak melakukan penelitian tersebut. Salah satu contoh gampangnya adalah gini. Gua berdiri di tepi Ancol, men. Oke. Iya, di situ ada kapal nih misalnya. Kapal nyebrang. Itu lama kelamaan kapalnya nggak akan kelihatan. Ya. Karena bumi itu bulat. Kalau di datar, dia mau sejauh mana gitu ya, mungkin masih kelihatan, men. Atau jadi makin kecil gitu loh. Ini kan lama-lama nggak kelihatan. Itu menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Life is never flat. Oh, life is never flat ya. Citota. Oh, Citota ini. Iya, Citota ini. Wah, itu
propaganda tuh. Mengatakan bahwa bumi ini bukan datar Elit itu. global. Elit global itu pasti. Saya melawan itu. Dia lebih menekankan bumi ini berguncang kali. Karena kan Citota itu bentuknya bergelombang. Bumi bergelombang ya? Bergelombang dia bukan bumi datar. Wah, bisa jadi tuh Nah, anjing. ini bergoncang. Ada 3 teori jadinya, bumi bulat, bumi datar, dan bumi Tapi gue bergelombang. lebih percaya bumi ini berbentuk donat loh. Oke lah. Mungkin bumi ini berbentuk Krabby Patty. Sorry, sebelum kita akhiri ada beberapa teori lagi yang mau lu ungkapkan untuk flat earth ini. Mungkin kalau dari gue Atau- pribadi ya, kalau gue dari gue pribadi, tolonglah bangun. Enggak. Teori untuk memperkuat Iya, flat earth-nya udah nggak ada. Teori gue cuma bangun aja. Oke, berarti udah nggak ada ya. Wake up. Oke, sudah berakhir role playingnya. Gua gini ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman ngopi yang di sini yang misalnya percaya sama teori flat earth, boleh, silakan, monggo aja. Gua nggak akan bisa. Gue mau gimana ya? Gue mau membuktikan bumi ini bulat ke lu juga kayaknya buat apa juga dan percuma rasanya kayak gitu. Ya silakan gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue mau mengatakan dan gue mau mengasih ultimatum bahwa sebenarnya menurut gue ya, ini dari sudut pandang gue, bumi ini bulat. Yang sepengetahuan gue dan sehemat gue gitu. Ya bumi ini bulat coy. Simpelnya gini, gak ada contoh lain yang paling gampang deh. Terbitnya matahari aja udah. Terbitnya matahari kan dari samping tuh gitu kan, dari timur tiba-tiba ke atas kan, terus ke barat tiba-tiba jadi setengah lingkaran, terus langsung hilang jadi gelap lagi. Iya. Dan berputar kan. Iya, tapi ya gini, tapi pada akhirnya kan ketika kalau kita udah bilang kayak gitu, terus orang-orang yang percaya sama bumi datar, flat earther itu mereka akan bilang, oh lu berarti nggak menghormati pandangan gua sebagai flat earther gitu. Enggak. Bukan masalah hormat dan tidak hormat. Ilmu itu dikaji. Yes. Enggak, jadi kalau gue lebih silakan, lu mau percaya juga nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau gue pribadi ya, gue nggak ngaruh lagi anjing, mau bulat kayak mau datar anjing, nggak ada urusan lu bangsat. Apa hubungannya? Nggak ngaruh-ngaruh juga di gue. Gini, apakah kalau gue percaya bumi itu bulat, apakah gue masuk surga? Kan enggak coy. Itu kan gimana kita ini di Iya, dunia. jadi kayak kalau gue sih lebih kepada sudut pandang lo, kalau bumi ini datar ya udah monggo anjing, gak bodo amat kalau gue ya. Bumi ini bulat ya udah sok gitu. Hidup akan berjalan sebagai manusia. Iya gitu loh. Tapi kalau gue memiliki rasa responsibility ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan teman ngopi sih kalau gua. Untuk mengedukasi. Untuk mengedukasi teman ngopi bahwa nggak apa-apa kalau memang Anda berpikiran bumi itu datar, Yes. as long as itu disertai dengan argumen yang tepat. Bener. Ada bukti ilmiahnya. Ya, jadi jangan karena teman Anda bilang, "Woi, bumi ini datar," Anda langsung, "Wow, bumi itu datar." Yes. Sebarkan tuh di Instagram. Dan sorry, hal itulah yang terjadi di mana-mana. Ketika lo terlalu mudah mengambil suatu informasi dan Yes. lo menyerapnya mentah-mentah, di situ akan terjadi banyak fitnah, Yes. banyak misinformation yang disebarkan. Sorry, ini dikit lagi kita memasuki tahun Pilpres nih. Yes. Ya kan? Tahun kemarin Pilpres sebegitu dahsyatnya fitnah-fitnah yang segala macam sampai teman sama teman saling berantem, keluarga sama keluarga saling ribut, itu kan karena satu. Suami istri cerai. Itu kan karena satu, pemikirannya satu bodoh, kedua mereka gampang mencerna, ditelan mentah-mentah tuh gitu. Jadi Dan percaya aja gitu, Percaya tanpa ada cross check, Ya. tanpa ada penelitian. Kan paling enggak ada Google coy. yes, Maksud gue kan. harus berpikir kritis lah kalau gue pribadi ya. Ketika lu mempercayai segala sesuatu atau bahkan iman lu sekalipun ya, ini gue ngomongnya konteksnya agama deh, contoh kayak gitu. Lu percaya sama suatu keyakinan yang lu yakini gitu. Menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, gue nggak tahu orang lain, tapi kalau menurut gue pribadi akan terlalu bodoh gitu untuk gue pribadi mempercayai sesuatu yang tidak gue mengerti dan tidak gue kaji, Setuju gue. atau gue teliti terlebih dahulu gitu. setuju. Even ya, bahkan ya di ranah agama gue sendiri deh, gue ngomong keyakinan gue sendiri deh, gue percaya sama suatu ayat tersebut, gue harus mengkaji itu karena menurut gue ya akan terlalu bodoh gue menyembah sesuatu yang tidak gue mengerti. Kalau gue kayak gitu sih, kayak gitu. Maka berilmu sebelum beribadah kan. Kita harus dituntut. Nah, kayak gitu, benar. Makanya kan benar. dalam Bible juga di situ ditulis bahwa ujilah imanmu. Bahkan bukan cuman ujilah imanmu. Tuhan pernah ngomong lah, ujilah aku. Ujilah aku, coy. Bener. Bukan, itu salah ayatnya. Ujilah aku, maka akan dibukakan tingkat-tingkat langit.
Itu maksudnya akunya itu lebih ke manusia bro. Ujilah aku No. Tuhan. Itu lagunya juga ada soalnya. A-nya besar coy. A-nya besar coy. Iya, mungkin Ujilah nanti aku. bisa Bisa di cross check, bisa di cross check. Ujilah aku. Artinya gini, Tuhan juga mengencourage manusia yang menyembah Dia untuk yuk sama-sama kita telusuri. Tapi itu ayatnya berseberangan loh. Maksudnya berseberangan gimana? Berseberangan dengan ketika Yesus berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari. Dia di situ ditemuin oleh iblis, men. Diuji sama iblis, benar. Dia diuji sama iblis, terus Yesus ngomong sekali-kali janganlah kau menguji Tuhan Allahmu. Itu Yesus bilang kayak gitu loh. Ketika iblis ngomong gini, coba kamu jatuh dari langit. Kalau kamu emang anak Allah, Allah akan mengerahkan kamu. Yesus sendiri bilang sekali-kali kamu jangan menguji Tuhan Allah. Itu konteksnya pengujiannya berbeda coy. Uji yang di iblis itu mungkin kata yang lebih tepat itu mencobai mungkin. Beda loh, mencobai sama menguji. Menguji itu bukan berarti gua nggak percaya. Justru gua berusaha untuk mempercayai karena gue sudah menguji, gue menguji iman gue, makanya gue bisa percaya. Seperti itu loh maksudnya, konteksnya berbeda dengan mencobai. Menurut gue sih gitu. Kayak gitu. Jadi ada lagi? Oke. Kalau gua cukup sih, dan ya gua hormati aja ya teman-teman yang masih percaya flat earth. Ya udah, mau apa? Kalau gua lebih kayak gini Tang. Jadi ini lebih kayak sebenarnya kan bumi ini datar atau bulat sih? Ini kan sama kayak pertanyaan bubur ini diaduk atau bubur nggak diaduk? Ya sama aja kan? Beda, weh. Sepakat dengan itu. Itu makanan, brother. Ya apa Ilmu pengetahuan sains itu perlu diuji menurut gue. It's fucking science, it's not fucking food bro. Enggak, maksud gue ya terserah itu lo mau bumi iya memang terserah, tapi tetap itu kalau ilmu itu harus diuji. Oh iya enggak, maksud dikaji harus dikaji. Benar, gue setuju. Cuman maksud gue kan gue nggak peduli lagi anjing mau gue kayaknya lebih percaya bumi ini bergelombang sama donat deh. Gue kayaknya lebih percaya itu. Dong, anjir. Hari ini gue mau buat society-nya bumi donat gitu, gue buat deh ya. Anjing. Salah, gue bingung aja kalau sampai ada yang debat-debat kayak di Instagram itu, gue sampai berantem cuy masalah itu. Itu masalahnya. Segabut itu kan hidup lu anjir. Nah itu masalahnya cuy. Yang jadi keresahan kita sebenarnya bukan masalah terlepas lu mau percaya bumi ini datar atau bulat, ya monggo silakan aja, tapi jangan sampai bersinggungan, jangan sampai selek. Ada yang ajak berantem. Nah, mendingan kalau punya argumen kan udah tinggal bikin konten, ditonton jadi kaya lu. Iya kan gitu kan, maksudnya jangan sampai selek berantem gara-gara cuman bumi ini datar atau bulat coy. Biasanya ketika ada keributan di situ ada ada keramaian dan ada yang jual obat mata situ anjing. Masuk tuh di situ. Masuk Pak Eko. Oke. Ada lagi Bre? Oke, clear sih dari gua. Clear ya? Udah clear. Jadi bumi ini datar apa bulat Bre? Bumi ini segitiga bro. Segitiga ya? Gue percaya bumi ini donat. Lo percaya bumi ini apa? Tetap bulat. Oke. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.